Hadir Pak, hadir. Ya, hadir. Hadir. Tak kau sampai aku mulai. Yo. Masa-masa. Kebuki ya udah ditarik itu. Masuk. Ikut kuliah tahu. Kuliah tahu. Kak sama pateni ya? Tak pateni. Lu Kak. Niki ya? Iya. Oke. Oke, baik. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya teori kritis. Ya, untuk pertemuan ini ada harapan kita akan dapat laporan dari teman-teman tentang teori konsep yang mau dipakai. Sekaligus bisa memberi kan setelah membaca referensi lalu ini yang perlu disampaikan teman-teman adalah teori apa, lalu seperti apa yang setelah dipahami teori kritis selama 1 minggu ini ya, kan telah membaca ya. Oke, silakan mulai dari siapa dulu? Setelah membaca teori kritis itu seperti apa, lalu nanti akan pakai teori apa atau konsep apa yang mau yang dibahas. Silakan mulai satu persatu biar cepat ya. Ini urut 6 atau gimana, Pak? Oh, nggak usah, langsung aja. Bisa cepet-cepetan ya. Okmida, silakan. Izin saya, Pak. Ya. Halo, Pak. Iya, Mas Safir ya? Iya, Pak. Silakan. Kalau saya ini setelah baca-baca kemarin, saya memutuskan untuk pakai teorinya Jurgen Habermas yang public sphere atau teori ruang publik, Pak. Terus saya ingin studi kasusnya ini di Twitter. Jadi saya public sphere atau ruang publik yang bebas pendapat di Twitter seperti itu, Pak. Apakah bisa? Oke. Terima kasih. Nanti PJ-nya menulis ya. Mas Safir itu pakai public sphere Habermas ya. Iya, Pak, siap. Dan apa tadi pertanyaannya, apakah di Twitter bisa nggak? Nah, ini nanti Mas Safir biar tidak mengalami banyak ada miskonsep ya. Nanti jadi sebelum UTS itu Mas Safir memahami dulu apa sebenarnya public sphere Habermas itu seperti apa ya. Nah, itu yang paling penting biar nanti tidak mengalami, saya katakan tadi ada miskonsep karena Habermas itu waktu kita membuka teori kritis yang pertama itu bahwa Habermas itu adalah sangat yakin dengan teorinya Marx ya, Karl Marx. Teorinya Karl Marx yang seperti yang diyakini juga oleh Antonio Gramsci bahwa pemilik material, pemilik ide, penguasa material, penguasa ide. Nah, itu nanti dipahami dulu. Ya, saya boleh-boleh Anda menggunakan Twitter, tetapi yang penting itu Anda nanti akan paham dulu, karena mungkin saya akan memberikan semacam istilahnya informasi dari awal, karena Habermas itu percaya dengan teorinya Marx bahwa pemilik ide itu pemilik material, pemilik kuasa, maka Habermas tidak seperti yang dibayangkan oleh Mas Safir ya, bahwa menganggap bahwa ruang internet itu sebagai ruang publik. Itu dulu pernah terjadi
Jadi gini, sebelum tahun 2006 itu semua hampir peneliti-peneliti tentang ruang publik virtual itu mengutip Habermas. Seolah-olah Habermas itu mengatakan bahwa internet itu berpotensi terhadap ruang publik misalnya. Hasilnya apa? Ideal gitu ya. Tetapi kecewa karena menurut Habermas itu internet termasuk Twitter, termasuk Facebook itu bukan ruang publik. Tapi nggak apa-apa. Jadi nanti Anda misalnya bisa menunjukkan ke Habermas bahwa Twitter itu bisa menjadi ruang publik ya. Karena syarat menjadi ruang publik itu agak sulit ya. Syaratnya adalah kalau syarat pertama sih sudah terpenuhi bahwa semua orang yang ada di Twitter itu harus melepaskan status sosialnya. Harus sama-sama duduk, harus sama-sama tidak memandang kayak miskin. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Tetapi syarat kedua apakah terpenuhi? Misalnya mereka yang ada di Twitter itu nggak bisa membangun opini publik gitu ya. Kalau bisa membangun opini publik berarti nanti Mas Safir akan ketemu dengan teori blogosfer ya. Jadi teori blogosfer itu teori yang antitesis dari teori Habermas ya. Yang mengatakan bahwa ruang virtual itu bisa berpotensi menjadi ruang publik. Nah itu nanti coba. Jadi nanti apa-apa. Sementara kita terima. Oke, lanjut. Setelah ini Mas Hafid. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya Pak Ya. Agita. Saya pakai teorinya Axel Honneth yang itu Pak. Apa namanya? Pengakuan identitas. Teorinya siapa? Axel Honneth. Oh ya, tentang Itu teori identitas. Nah itu kayak bahwa Honneth itu kayak melihat bahwa setiap orang itu membutuhkan pengakuan dari orang lain gitu Pak. Entah itu, nah Honneth itu mengklasifikasikannya ada 3 elemen, yaitu cinta, penghormatan, sama penghargaan. Itu Pak. Oke. Ya, jadi ini kayak baru ya istilahnya ya. Anda memasukkan tokoh baru dalam teori kritis ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa, kita terima. Nanti Anda terapkan di mana? Di apa? Apa? Gimana Pak? Nanti Anda terapkan di apa? Mungkin di orang-orang sekitar yang itu kan kayak ada pengakuan kayak cinta, penghormatan, penghargaan itu lebih apa ya? Semua orang kayak mengalami gitu, Pak. Jadi lebih gampang sih menurut saya buat nyari orangnya gitu. Diterapkan di kasus? Gimana Pak? Tadi apa kita diterapkan di kasus apa? Mungkin saya nyari kasus-kasusnya dulu, Pak. Soalnya kemarin saya baru nemu teorinya juga. Oh ya, belum berarti ya. Ya. Oke. Berarti kita. Oke, silakan. Tolong dicatat PJ-nya ya. Oke, kita terima. Lanjut. Saya Pak. Halo Pak, saya. Oke, silakan. Oke. Saya sendiri mau mengambil teorinya dari Antonio Gramsci yang itu Pak, tentang hegemoni. Karena bahwasanya kan hegemoni itu kan mempengaruhi semacam itu. Terus saya mau mengambil kasusnya berupa eksistensi Instagram, terutama sampai turah sama Pilpres di Twitter Pak. Karena di akun tersebut itu sangat mudah untuk melakukan penggiringan opini atau ya mempengaruhi seseorang itu melalui berita-berita yang tersedia semacam itu Pak. Ini Mbak Venda ya? Iya Pak. Mbak Venda, itu waktu di teori modern apa tidak mendapat Gramsci? Gimana Pak? Waktu di teori modern apa tidak mendapat teorinya Antonio Gramsci? Sudah Pak, baik Pak. Sudah? Halo? Ya, maaf saya di kereta Pak, maaf Bang pendengar.
waktu di teori sosial modern itu apakah mendapat teorinya Antonio Gramsci? Saya sedikit lupa Pak, tapi sebenarnya saya bersuka. Oh ya, jadi gini ya, apa memang Antonio Gramsci itu teori konflik ya, ya bisa dikatakan sebagai neo-Marxis ya, neo-Marxis. Tetapi ini kan teori kritis ini kayaknya tadi kan madhab khusus ya, madhab Frankfurt ya, yang ada di Frankfurt Jerman ya, sehingga kalau bisa memang madhab Frankfurt ini terinspirasi dari teorinya Marx dan beberapa juga oleh Antonio Gramsci, termasuk tadi yang diambil Mas Afir tadi itu yang Habermas itu mengambil dari teorinya Antonio Gramsci, tetapi Gramsci tidak bagian dari teori kritis madhab Frankfurt ya. Dia neo-Marxis ya, tetapi tidak bagian dari teori kritis madhab Frankfurt. Jadi misalnya bisa nggak ganti Mbak? Atau page-nya? Mana page-nya ya? Saya, Pak. Huh? Saya, Pak, page-nya. Iya, ini bagaimana? Maksudnya gimana, Pak? Hmm? Maksudnya gimana? Kurang jelas. Kan tadi kan Mbak Venda ya tadi ya? Iya. Kan ambil teorinya Gramsci ya? Iya. Nah, Gramsci itu kan sudah diajarkan dalam teori sosial modern ya? Iya, Pak. Ya, makanya kalau bisa cari yang lain ya, karena Gramsci ini termasuk teori neo-Marxis ya, neo-Marxis. Dan teori kritis ini kan, ya memang Gramsci teori kritis tapi neo-Marxis ya, neo-Marxis yang justru boleh dijadikan landasan dari teori kritis madhab Frankfurt ini ya. Berarti tidak masuk Pak. Kayaknya tadi kemarin saya tuh cari-cari di sumber internet itu kan katanya katanya sih tercantum kalau Antonio Gramsci itu masuk dalam teori kritis. Ternyata dari penjelasan Bapak itu ternyata masuk dalam neo-Marxis. Ya, saya paham. Terima kasih ya Pak penjelasannya. Berarti nanti cari yang lain ya, Mbak Venda ya. Ya Pak. Ya karena istilahnya kita itu teori kritis ini lebih ke spesifik pada Frankfurt. Tapi kalau Gramsci ya dia neo-Marxis ya betul itu neo-Marxis. Tapi Anda sudah diberi di teori sosial modern. Oke lanjut ya. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Ini soalnya tokoh sama teorinya itu gak apa-apa sama gitu tak Pak? Tokoh satu kelas itu usahakan konsepnya beda ya. Tokohnya boleh tapi konsepnya beda. Harusnya beda ya. Satu kelas. Soalnya kan kalau teori kritis ini tokohnya itu kayak terbatas gitu Pak. Gimana itu? Oh ya, jadi terbatas ya? Iya. Nanti kalau gini, satu kelas misalnya kalau kehabisan, baru nanti kita boleh beri regulasi misalnya kasusnya beda gitu ya. Oh iya Pak. Berarti contoh kasusnya itu nggak boleh sama berarti Pak? Nah, kalau teorinya sama boleh. Kalau teorinya beda boleh kasusnya sama. Oh iya Pak. Kasusnya boleh sama asal teorinya itu beda. Tapi kalau teorinya sama nanti kasusnya harus berbeda. Jadi kayak gitu ya. Iya Pak. Terima kasih. Kasusnya bisa mengambil di
di teori-teori yang enggak oleh kakak kelas Anda ya. Boleh. Oke, lanjut ya. Pak, mau tanya, Pak. Iya. Yang usaha manusia rasional adalah mitos itu termasuk nggak sih, Pak? Usaha manusia rasional itu ya. Iya. Karyanya Max Sindonata ya. Horkheimer. Iya, itu masuk dia. Dia malah pendiri ya, pendiri teori kritis ya. Oh ya itu Pak, saya pakai itu boleh Pak ya? Oh boleh, boleh. Jadi silakan apa PJ-nya mencatat ya, pakai Horkheimer tapi yang usaha manusia rasional ya. Iya. Oke. Nanti fenomenanya itu Pak, tentang handphone sih Pak. Katanya yang semakin yang mendekatkan yang jauh malah yang dekat semakin jauh gitu Pak. Iya betul. Jadi apakah handphone itu rasional atau enggak kan gitu ya? Iya. Handphone kan produk dari rasionalitas ya. Apakah dalam praktiknya malah membuat mit atau gimana kan gitu ya? Itu menarik ya. Itu cocok kalau itu ya. Istilahnya gini. Handphone itu kan sebenarnya awalnya membantu manusia kan ya. Teknologi yang membantu manusia. Tapi dalam perkembangannya handphone itu kan akhirnya kan banyak aplikasinya kan ya. Banyak aplikasi, banyak fasilitas yang akhirnya lah bisa jadi nanti membelenggu manusia kan ya. Itu yang disebut oleh Horkheimer ya. Cuma nanti kalau ambil kasus tolong lebih detail misalnya seberapa jauh sih ketergantungan manusia terhadap HP itu ya. Oh ya Pak. Oke, boleh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjut. Saya Pak ingin bertanya Pak. Oke. Saya menggunakan teori kritis demokrasi deliberatif itu termasuk ya Pak? Iya, bermas itu ya, termasuk. Iya, bermas. Terus itu kan tentang musyawarah ya Pak ya. Nah ini tuh kan Indonesia kan republik cuman kayak musyawarah juga. Nah sedangkan republik sama apa deliberatif itu kayak beda gitu loh Pak. Deliberatif ya, oke. Iya. Jadi nanti saya mau angkat tema tentang kayak pengambilan keputusan pemerintah itu berarti benar ya Pak ya? Deliberatif itu tadi kan gini ya. Oke, sekarang Sinta ya, itu ambil saja ya, nggak apa-apa. Nanti setelah baru nanti memahami tentang demokrasi deliberatif karena demokrasi deliberatif itu terkait dengan public sphere tadi yang miliknya Mas Safir ya. Itu ada kaitannya ya. Istilahnya itu satu rangkaian, tapi Anda mengambil dari sisi demokrasinya. Tetapi nanti Anda akan bersinggungan dengan Mas Safir ya, hampir sama. Tapi Mas Safirnya di public sphere-nya itu. Karena nggak bisa ngomong public sphere kalau nggak ngomong tentang demokrasi deliberatif. Jadi itu kaitannya. Ada kaitannya. Jadi salah satu syarat dari adanya demokrasi deliberatif itu harus ada public sphere-nya itu ya. Jadi mungkin tidak seperti DPR MPR ya. Kalau demokrasi deliberatif itu lebih tidak istilah apa ya? Lebih banyak melibatkan banyak orang ya. Partisipasi melebihi dari parlemen. Di luar parlemen juga dilibatkan, itu namanya demokrasi deliberatif ya. Jadi kayak baik Pak, terima kasih. Jadi memang penting itu demokrasi deliberatif itu seolah-olah selama ini yang berhak untuk ngomong meregulasi kan kayak parlemen ya. Padahal sebenarnya kalau menurut demokrasi deliberatif itu parlemen itu hanya manajemen ya, menjadi manajemen. Jadi dia harus tetap berkonsultasi dengan masyarakat dan melibatkan masyarakat ya. Jadi itu bagus. Oke. Kita terima. Lanjut. Pak, saya. Oke. Jalan. Iya. Saya pakai yang Eric Fromm, eksistensi manusia atau humanisasi, Pak. Boleh, Pak. Eksistensi manusia. Oke, Eric Fromm. Jadi itu humanisasi ya. Human. Itu nanti Eric Fromm banyak menggunakan teorinya Marx ya.
Dela pernah diberi teorinya, Mak? Pernah, Pak. Yang ini, yang khususnya human life sama human being. Oh, itu belum kayaknya, Pak. Oh, belum ya? Iya. Sebentar. Iya, jadi nanti adalah coba dipahami konsep yang dari Mark. Mungkin pada waktu di teori modern tidak dapat ya tentang human life sama human being ya. Jadi apa? Ada perbedaan antara human life sama human being. Human life itu sebenarnya lebih ke arah binatang ya. Jadi kayak semacam di luar manusia istilahnya ya. Tapi manusia itu adalah human being ya. Human being itu yang tidak hanya sekedar makan, tapi juga membutuhkan ekspresi. Membutuhkan ekspresi. Jadi nanti pintu masuknya di situ ya, Dila ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut. Saya, Pak. Oke. Oke, silakan. Itu Pak, apa? Saya menggunakan itu Pak saya menggunakan teorinya Max Horkheimer yang dialektika pencerahan. Oke, aku ya. Oke. Bisa itu. Dialektika pencerahan tadi kan beda ya dengan apa? Dengan yang diambil yang awal tadi ya. Iya Pak, rada mirip bersinggungan. Agak mirip ya, gak apa-apa. Itu kalau dialektika lebih ke ini ya, ke teori sistematisnya. Tadi kan lebih ke istilahnya hampir sama sih, cuma dialektika ini ya sama bicara tentang pengetahuan ya. Pengetahuan of Clarung, bagaimana itu awalnya memberi janji pada pencerahan, akhirnya juga tidak mencerahkan yang itu ya. Ya itu bagus. Cuma nanti ambil apa? Karena di handphone sudah diambil ya. Nah ini Pak masih mencari. Bisa nuklir bisa, misalnya. Apa Pak? Atau internet juga bisa. Oh, apa internet. Ya? Itu saja pengetahuan yang katanya mencerahkan itu. Tapi akhirnya menjadi apa? Menjadi bencana ya. Itu nanti ada di dialektika kecerahan itu. Oke, gak apa-apa, Mat, biar nanti berjalan temanya. Siap. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Pak, saya Pak. Saya, Pak. Ini coba Saya, ya. Pak Jeki Kalau George Lukács sama teorinya kesadaran kelas bisa, Pak. Oh, bisa. Gak Lukas ya. Gak Lukas itu bisa karena kesadaran kelas Gak Lukas yang belum kita ini ya. Waktu pertama belum kita bahas ya. Maksudnya belum kita sebut ya. Belum, Pak. Gak Lukas. Iya, bisa. Menarik Gak Lukas. Kesadaran. Oke, lanjut. Nih. Saya, Pak. Iya. Bapak, saya mau bertanya. Yang mana? Yang Fitria atau Fitria ada? Iya, Pak. Silakan. Iya, tadi kan Safir juga pakai teori ruang publik dari Jürgen Habermas ya, Pak. Nah, saya kan juga pakai teori itu, tapi saya mau pakai contoh itu, Pak. Pada saat waktu kampanye pemilihan, itu kan kebanyakan orang-orang itu memparodikan sindiran-sindiran gitu, Pak. Apakah itu juga bisa dijadikan contoh dari teori Jürgen Habermas? Yang ruang publik. Fitri ya? Iya, Pak.
ruang publiknya Jurgen Habermas, Pak. Jadi kamu satu kelas dengan Safir ya? Kenapa, Pak? Satu kelas dengan Safir. Enggak, Pak, beda. Oh enggak, iya beda. Enggak apa-apa. Sindiran. Iya. Kan kadang yang kampanye itu memparodikan sindiran gitu, Pak. Nah, di teori ruang publiknya Habermas kan itu media massa itu kan peranan penting dalam menginformasikan dan memandu opini publik. Jadi saya tertarik buat contohnya itu, Pak. Habermas itu ruang publik itu adalah tidak apa ya gini ya. Jadi mungkin nggak apa-apa Fitria, adalah yang perlu dipahami dari Habermas itu ruang publik itu seperti kedai kopi ya, salon abad 18 itu. Kedai kopi, kafe ya. Atau salon di abad 18 itu kan pusat orang-orang bertemu kan ya. Pusat orang dari semua elemen bertemu, walaupun yang bertemu kemungkinan dalam berjuang. Mereka membincangkan sebuah politik isu ya. Ya, terus isu itu direkomendasikan ke pembuat kebijakan, ke negara atau ke pemerintah atau ke kerajaan, lalu kerajaan itu meregulasi. Jadi harus dibedakan antara public sphere sama public space. Public sphere sama public space ada beda. Sama-sama bicara tentang publik ya. Nah, jadi inti dari ruang publik, apakah sindiran itu bisa menghasilkan sebuah keputusan yang akhirnya bisa mempengaruhi kebijakannya? Iya. Berarti yang contoh kampanye itu yang sindiran-sindiran ini tuh kurang tepat ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Oh iya, jadi apa indikatornya itu ruang publik itu kan harus mempengaruhi kebijakan. Harus mempengaruhi, ada regulasi yang opini publik, ya betul, orang berkumpul lalu dia membuat opini publik ya. Nah, opini publik ini akhirnya disampaikan ke pembuat kebijakan dan akhirnya apa? Terjadi regulasi ya, seperti itu. Oh iya ya, baik Pak. Baik Pak. Bisa dipahami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin nanti Anda terapkan saja di YouTube atau di Facebook kan gitu kan boleh kan? Tadi kan di Mas Safir kan diterapkan di Twitter. Siap Pak. Oke, lanjut ya. Saya Pak. Oh. Alisa. Saya menggunakan edge form yang seni mendengarkan. Alisa, suaramu putus-putus. Seni mendengarkan, Pak. Coba dengar saya. Seni mendengarkan? Ya. Teorinya Anton ya? Iya, Pak. Itu bagaimana? Nanti kamu terapkan di mana, Alisa? Di apa? Lebih ke kayak literasi gitu sih, Pak. Literasi? Halo. Misalnya PJ-nya bisa nggak menjelaskan ini karena suaranya agak putus-putus ya. PJ-nya.
Bagaimana Pak buat Alisa tadi ya Bu? Iya. Sebentar, itu Ini suaranya sebenarnya kecilnya udah apa ada ya? sih Pak listnya di grup. Jadi buat Alisa itu kemarin seni mendengarkan dari Eric Fromm. Oh iya, ya. Oke. Seni mendengarkan. Ya itu bagus. Saya kira belum ini ya, belum pernah diulas ya. Gitu. Ya. Oke, kita terima. Bagus. Oke. Nanti cuma diterapkan di mana sering mendengarkannya ini? Nggak ada. Di Nggak ada literasi media sosial, Pak. literasi media sosial. Kan banyak literasi. Ya, baik Alisa. Oke. Oke, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Oke, lanjut silakan ya. Pak, mau bertanya, Pak? Saya ingin bertanya. Arfian dulu. Kayaknya lebih dulu Pak. Arfian. Ini berarti teorinya nggak apa-apa sama, tapi kasusnya itu boleh beda ya, Pak? Dari 3 kelas. Iya, boleh. Kalau sebenarnya gini, aturannya itu di kelas dulu, berbeda dulu di kelas. Di kelas berbeda. Kalau sama dengan kelas yang lain, sama boleh, nggak apa-apa. Oh ya udah Pak, berarti nggak apa-apa sama teorinya, tapi kita harus beda kasus di antara dari 3 kelas itu harus beda kasus ya Pak. Iya betul ya. Ya udah, makasih Pak. Oke, sama-sama Arfian. Lanjut yang tadi mau tanya. Saya Pak, ingin bertanya. Novita, ayo Novi. Iya Pak, dia. Pak, saya mau mengambil tentang Jürgen Habermas mengenai emansipatoris. Itu bisa apa enggak ya Pak? Oh, sangat bisa karena Habermas memang teori kritis ya. Mantap rangkut yang generasi 2 ya. Boleh, emansipatoris. Lalu ini kan emansipatoris ini kan berarti tindakan mengubah hidup kan ya Pak? Kayak ada kesadaran gitu. Jadi saya kritisi segala tindakan yang merugikan sosial, baik itu secara individu, kelompok, masyarakat, ataupun organisasi. Jadi saya ambil kasus itu tentang dampak dari korupsi. Itu bisa apa enggak ya Pak? Emansipatoris itu gini ya, oke. Cuma tak akhiri penjelasan ya. Jadi gini, di teorinya Marx itu kan teori itu tidak hanya sekedar deskriptif kan ya. Deskriptif itu menjelaskan, paham. Nanti Novita akan paham tentang emansipatoris, ya itu namanya deskriptif. Nah, salah satu sisi dari teori itu juga harus preskriptif. Preskriptif itu harus mengubah. Jadi nanti yang mau diubah oleh Novita itu apa? Melakukan apa kira-kira? Yang paling real itu melakukan apa? Kayak bentuk aksi penolakan gitu, Pak. Kan kalau adanya dari tindakan korupsi, pasti semua orang itu kan tidak menginginkan. Jadi kalau ada korupsi, pasti semua kayak berusaha menolak tindakan tersebut. Seperti itu, Pak. Iya, oke, menolak itu. Tapi di emansipatoris itu, misalnya gini Alisa ya, Novita ya. Novita kan sekarang di rumahnya mana? Di Lamongan, Pak. Lamongan. Misalnya cara yang paling gampang emansipatoris itu Anissa membuat coret-coretan lembaran ya, karton itu ya. Karton ya. Novita ambil karton lalu dicoret anti korupsi ya? Iya, Pak. Anti korupsi. Kalau misalnya ini Novita itu di Surabaya di sosiologi itu membuat karton lalu ditulisi anti korupsi, stop korupsi, terus duduk di layang itu, di layang jembatan Wonokromo itu ya. Nah, sendirian atau bersama temannya itu termasuk aksi ya, itu termasuk emansipatoris. Kalau di Lamongan, misalnya Lamongan daerah mana, Novita? Di daerah Brondong, Pak. Oh, Brondong, ya oke. Misalnya Anissa tadi itu membuat
karton, lalu jangan korupsi, terus di jalan raya yang berontong keciran itu ya. Iya, Pak. Duduk di situ, itu termasuk aksi. Itu termasuk emansipatoris. Sudah bagian dari emansipatoris. Oh iya, terima kasih, Pak. Tapi lebih lagi misalnya, jangan korupsi uang desa. Itu lebih bagus lagi itu, Novita. Istilahnya lebih fokus lah istilahnya. Jadi emansipatoris itu macam-macam bisa. Itu kalau ini offline. Kalau online ya gampang aja. Anda tinggal pakai apa? Cing.org itu bisa. Misalnya aksi menolak secara online tentang korupsi. Nah itu. Jadi real seperti itu nanti. Lakukan aksi. Oke, bagus itu. Ya, itu baik, bagus. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Nah, tinggal misalnya, kalau saya jadi Novita misalnya membuat karton, lalu ditulis jangan korupsi dana desa, duduk aja di pinggir jalan raya, divideokan, itu sudah bagus gitu ya. Itu sudah bagus. Itu sudah termasuk emansipatoris. Jadi mengubah tidak harus dengan apa ya, dengan dalam arti tindakan, dengan perkataan juga boleh, dengan tulisan juga termasuk bagian dari emansipatoris. Oke, lanjut ya. Saya, Pak. Oke. Mereka, Pak, mereka. Oh, Petrus atau siapa tadi itu? Mas Petrus. Boleh enggak, Pak? Saya mengizinkan mereka bertanya duluan, Pak. Siapa tadi itu? Saya silakan. Besok aja mungkin. Siapa? Ya, Renia. Ya. Saya pakai Max Horkheimer tentang individu, masyarakat, dan teori sosial. Itu boleh tak, Pak? Boleh saja ya. Oke, ya. Tadi kan sudah 2 orang ya. Ditambah Rania. Individu, masyarakat, dan teori sosial. Teori sosial. Ya. Salah satu yang dikritik oleh Horkheimer kan teori sosial itu kan harus emansipatoris ya, tidak tradisional ya, hanya dipelajari saja tanpa mengubah. Itu oke. Bagus. Jadi nanti kamu bagus ini, oke. Ya, sudah terima. Pak, saya, Pak. Tadi Petrus, coba Petrus dulu tadi bersamaan dengan ya, Pak. Rania. Setelah nanti Aulia, setelah Petrus Aulia. Silakan Petrus. Oh enggak, Pak, saya nggak jadi, Pak. Hah? Maaf, Pak, saya nggak jadi, Pak. Pak, saya PJ kelas B mau interupsi sebentar ya, Pak. Kan begini, ini kan Zoom-nya kan niatnya kayak mau bahas gitu loh, Pak. Nanti takutnya kalau 3 kelas itu 3 SKS nggak cukup gitu. Terus itu kan banyak yang buat apa minggu ketiga itu kan banyak yang mau apa ya udah bikin video. Nah, itu takutnya kalau nggak dibahaskan kayak takutnya salah gitu loh, Pak. Gimana? Oh, ini aja kita ya. Ini kan memang kalau seperti ini kan nggak bisa dibahas semua ya. Karena gini aja, nanti ini video ini kan kita unggah di channel ya. Nanti teman-teman bisa di bawah ya. Komentar nanti saya coba. Kalau saya akan ngikuti komentarnya teman-teman ya di situ ya. Atau bagaimana? Ya kan kemarin itu kan semua PJ itu udah fix mau sebelum hari ini itu udah ngelis. Jadi setiap kelas itu udah ngelis. Nah, itu kemarin itu rencananya setiap kelas itu ada jadwalnya sendiri-sendiri, Pak. Misalnya kelas A itu Rabu. Nah, itu memang kayak disuruh bahas buat kelas A itu. Jadi semua mahasiswa itu bisa kayak oh ini berarti saya bisa pakai ini. Jadi mereka langsung bisa bikin video gitu. Nah, hari ini kan sebenarnya jadwalnya kelas B aja gitu, Pak. Jadi takutnya nggak bisa terbahaskan semua malahan. Kalau nanti konsepnya gini itu kita biar bisa ya. Ini video ini kan saya unggah ya, video yang ini. Ya. Terus nanti teman-teman bisa
menuliskan di bawah itu. Nanti saya akan ikuti. Saya akan bisa sampai malam kan. Oh, berarti teman-teman disuruh buat video dulu gitu ya, Pak? Bukan. Ini kan video yang kita ini loh, Zoom ini kan ya. Ya. Itu saya unggah di ini ya. Biar saya unggah di channel Psikologi Channel ya. Ya. Nanti teman-teman bisa komentar di bawahnya kan. Oh, komentar teorinya apa gitu ya, Pak? Apa Iya, gimana? misalnya tadi Mas Petrus ambil teorinya misalnya Habermas itu misalnya saya terapkan di ini. Nah, nanti saya akan komentari kan, saya kan bisa mengomentari dari sekarang sampai besok kan bisa, nanti malam kan bisa kan gitu ya. Oh, berarti lewat komentar gitu ya, Pak, kalau yang belum hari ini bisa konsul. Iya, betul. Makanya tadi kan target saya itu ini ada video beberapa menit, terus nanti kita langsung ke YouTube gitu aja, karena nggak mungkin kan intinya 90 berapa ini ya. Iya. Oh, begitu, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Mengganggu waktu. Silakan dilanjut. Atau gitu aja sekarang saya off-kan ini, lalu kita coba di channel YouTube itu. Gimana enaknya saja, Pak. Silahkan. Ya, ini kan sudah berapa durasi kan bisa diunggah kan nanti. Ya, itu aja ya. 48 menit. Bagaimana teman-teman? Ini kita lanjut di YouTube aja sehingga teman-teman bisa menuliskan di situ ya. Nanti kita bisa komentari ya. Iya, boleh, Pak. Karena kalau gini kan nggak mungkin juga selesai kan karena segitu banyaknya ya. Ya, baik ya. Oke, jadi kita off-kan ini, terlalu kita lari ke YouTube ya. Pak, saya mau kalau materinya nggak, Pak? Masih ada yang belum ngerti. Apa, Hanifah? Ini Pak, jadi teori kritis ini sebenarnya masih masuk neo-Marxis atau dua teori ini tuh teori yang berbeda, Pak? Karena saya masih bingung baca beberapa buku itu ngejelasin neo-Marxis, tapi di dalamnya juga. Siapa tadi teorinya, siapa itu, Hanifah? Baru secara umum aja sih, Pak, kayak penjelasan teori neo-Marxis itu apa sama teori kritis itu apa. Nah, saya masih bingung dua teori ini sebenarnya teori yang berbeda atau sama gitu, Pak. Bedanya antara teori Marxis sama teori kritis. Teori kritis. Oh ya, bedanya teori Marxis ya. Kira-kira bisa nggak membedakan antara Marxis sama Marxian? Hanifah? Enggak, Pak. Apa bedanya antara Marxis sama Marxian kira-kira? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu ya. Jadi oke, misalnya ini Marxis itu adalah orang yang mempercayai teorinya Marx. Jadi percaya ya, di situ ada kata belief, percaya. Dia itu percaya pada teorinya Marx dan dia menggunakan teorinya Marx itu. Itu namanya Marxis. Jadi orang-orang Marxis seperti Althusser itu Marxis. Dia yakin betul teorinya Marx dan menggunakan sekaligus menghasilkan teori yang istilahnya menambah teorinya Marx tentang RSA sama ISA itu ya. Nah, nanti ada Gramsci. Gramsci itu juga Marxis. Karena dia menggunakan teori Marx, meyakininya, bahkan sampai dijadikan sebagai landasan untuk gerakan ya, gerakan sosial. Nah, itu Marxis. Tapi beda antara Althusser sama Gramsci. Althusser itu disebut sebagai Marxis yang ortodok ya. Marxis ortodok itu ya, ortodok ini tidak jelek, maksudnya bukan konotasi jelek. Ortodok itu yang benar-benar apa? Istilahnya meyakini 100% ya ortodok itu ya. Istilahnya benar-benar meyakini 100% dan tidak merevisi sedikit pun gitu ya. Itu namanya ortodok ya.
Dalam arti dominasi yang diyakini Marx sebagai penggerak sosial itu, dominasi itu diyakini terus diterjemahkan Althusser melalui RSA, aparatus negara itu. Nah, ada aparatus negara sama ideologi. Nah, Antonio Gramsci itu disebut dengan neo-Marxis ya. Neo-Marxis karena dia memberikan landasan berpikir, menambahi basis kulturalnya. Jadi ada penambahan basis kulturalnya itu melalui hegemoni. Hegemoni itu menggunakan teorinya Marx, tetapi ditafsir ulang teorinya Marx dengan memasukkan culture ya, budaya. Jadi pentingnya penundukan itu melalui budaya, melalui intelektual dan melalui kekuatan moral. Nah itu Gramsci neo-Marxis. Nah nanti ada namanya Marxian ya. Marxian itu hanya menggunakan teorinya Marx tapi tidak meyakini, hanya sekedar menggunakan. Nah itu namanya Marxian. Marxian. Kenapa kamu pakai teori Marx? Ya karena mau tak gunakan untuk menganalisis tentang buruh misalnya. Tapi sebenarnya dia nggak begitu percaya dengan teorinya Marx. Hanya kebetulan dia mau menganalisis buruh ya dengan pakai teorinya Marx. Nah itu namanya Marxian. Nah, tadi yang dinyatakan oleh tadi itu Hanifah adalah apa bedanya dengan teori kritis. Teori kritis ini itu Marxis orangnya ini, memang Marxis bukan Marxian ya, tapi Marxis betul ya. Termasuk Habermas itu ya, Marxis. Tetapi coba untuk tadi kan neo Marxis tadi kan Gramsci. Itu karena dia di Gramsci kan di Italia ya, di Italia. Nah, yang teori kritis ini menggunakan teorinya Marxis, tapi coba untuk direvisi ya, merevisi dengan apa? Dengan memasukkan filsafat atau pemikiran Jerman ya, pemikiran Jerman. Yang kemarin kita bahas tentang adanya Immanuel Kant, lalu ada Hegel, lalu Sigmund Freud itu, sehingga teori kritis ini lebih merujuk pada pemikiran Mada Frankfurt ya. Jadi spesifik ke Adorno, Horkheimer, Marcuse, generasi pertama Marcuse, terus tadi yang barusan itu tadi Erich Fromm ya, termasuk Erich Fromm itu generasi pertama ya. Nah, jadi tadi di awal tadi saya pakai Gramsci, ya Gramsci itu Marxis, neo-Marxis. Nah itu bisa jadi menjadi landasan teori kritis yang spesifik ke Mada Frankfurt itu. Dia titik tolaknya Mada Frankfurt ini lebih ke arah modernitas. Jadi anti yang tadi yang diambil oleh teman-teman Anda itu tentang apa? Tentang Aufklärung ya, tentang pencerahan abad pertengahan. Pencerahan ini seperti apa dampaknya sampai sekarang dengan adanya teknologi itu. Nah, makanya kalau ambil teori ya coba apakah teori intuisi yang baru ini ada genealoginya ya, ada genealoginya ke arah Mada Frankfurt ya. Mambu-mambu istilahnya, mambu-mambu Mada Frankfurt. Nah, itu seperti itu caranya ya, Hanifah. Nah, Hanifah dapat teori siapa kira-kira? Kemarin saya nyoba Douglas Kellner, Pak. Benar nggak? Siapa? Yang tentang tadi semua kultur sama media kultur. Jadi TV selain terkait industri kebudayaan juga menghubungkan dengan kekuatan ekonomi, sosial, dan kultural. Hanifah, apa coba? Ketika kamu mau bahas teorinya siapa itu putus ya? Coba teorinya siapa, Hanifah? Douglas Kellner, Pak. Oke, oke. Boleh ya. Berarti teori kritis ini sama seperti teori Marxian, sama-sama teori kritis, tapi dia mazhabnya itu menggunakan pemikiran filsafat gitu, Pak. Iya, jadi kan Mada Frankfurt ya istilahnya ya. Ada kumpulan ilmuwan intelektual sosial itu ya di Jerman. Nah, dia
ingin membangun teori kritis kan gitu ya, yang tidak istilahnya mengambil basis teorinya Marx lalu digabung-gabung dengan pengetahuan lokalnya Jerman itu ya. Tetapi yang paling penting di situ adalah dia mengkritik teori-teori ya, teori-teori yang selama ini hanya sekedar teoritisi ya, tapi tidak mengubah keadaan. Nah itu salah satu teori kritis itu mengajak mengubah keadaan. Ada yang diubah itu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Siapa ya? Ini lanjut atau Ya, jadi silakan ini, Aulia. Pak? Lanjut Aulia. Halo, Pak. Iya. Saya itu rencananya mau ngambil teorinya Jürgen Habermas, Pak, yang tentang komunikasi masyarakat. Nah, perspektifnya itu dari bahasa dan konsensus. Kira-kira bisa tidak, Pak? Masyarakat komunikatif ya. Masyarakat komunikatif yang mana itu dari ini loh Pak, sebenarnya Jürgen Habermas ini melanjutkan dari Ludwig Wittgenstein yang punya pandangan tentang perspektif bahasa dan konsensus. Nah, kemudian sama Jürgen Habermas itu dirumuskan dalam teori komunikasi. Seperti itu. Iya, ya bisa itu. Tadi kan belum diambil ya. Tadi Anda betul ya dari Wittgenstein ya. Dia mencoba untuk merevisi ya. Ya. Jadi bagus kamu mengambil itu dan memang perlu banyak baca itu ya karena itu agak rumit teorinya itu ya dari tindakan komunikatif, masyarakat komunikatif itu ya. Jadi nanti tapi nggak apa-apa Alia, itu nanti Anda akan ketemu dengan teorinya Habermas itu termasuk orang yang paling pandai membuat teori ya. Jadi dia mencoba memasukkan Wittgenstein, tetapi juga memasukkan Durkheim sama ini, sama Anda yang interaksi simbolik itu Habermas ya. Habermas. Jadi nanti ketika memahami masyarakat komunikatif itu, bayangannya itu adalah Wittgenstein, lalu ada Durkheim, lalu ada Habermas. Nah, nanti itu makanya kenapa kok teorinya menarik karena ini Anda harus belajar lagi di teori klasik Emil Durkheim. Terus Anda juga akan mencoba untuk belajar di teori modern, teorinya Habermas. Nah, nanti titik temu antara Durkheim dengan Habermas itulah nanti akan menghasilkan teori tindakan komunikatif itu ya. Nah itu, oke. Bagus Alia, oke sip. Itu Pak, benar Pak. Kalau yang dari perspektifnya Ludwig Wittgenstein ini, itu bahasa ke konsensus gitu Pak. Iya betul, bahasa. Iya Bahasa betul itu ya kan, Pak. Betul, bahasa dan konsensus kan. Iya. Karena bahasa itulah konsensus yang paling utama itu di bahasa. Kalau Anda tidak konsensus ya kita ngomongnya nggak akan dipahami orang kan ya. Iya betul. Ya betul. Makanya bahasa itu strukturalis kan gitu ya. Ada strukturalisnya bahasa itu. Sama dikatakan Emil Durkheim itu kan konsensus. Collective constructness itu ya termasuk di situ. Nah, jadi maksudnya. Ya baik Pak. Maksudnya biar nanti kamu memahami pemikirannya Habermas itu rumit orangnya ya. Maksudnya itu rumit itu dalam arti dia itu banyak teori sosiologi yang dikemas-kemas ya, yang dicampur-campur itu ya. Jadi termasuk tokoh sosiologi yang benar-benar ini
mencampur banyak teori ya. Mencampur banyak teori konsep itu ya. Oke, kalau apa Alia nanti coba pelajari ya. Nanti bisa kita tanya-tanya. Oke, lanjut ya. Ya baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Tadi kayaknya ada Mas Petrus ya, atau siapa ya? Pak, mau tanya lagi boleh Pak? Iya Mas Ferdi, ya, silakan. Itu kan teman saya tadi kan ada yang sama Pak. Enggak, sebenarnya agak beda. Agak beda. Oh, agak beda Pak ya? Nah, agak beda ya. Enggak, kalau misalnya sama itu kan fenomena vape itu bisa nggak Pak ya? Kan vape itu dibuat agar orang itu berhenti merokok dan nggak kena penyakit. Nah malah sekarang itu vape itu menyebabkan penyakit juga Pak. Oh gitu ya, ya itu boleh bisa itu ya, teknologi itu ya. Iya Pak. Nah, bisa, cocok gitu kayaknya. Makasih Pak ya. Iya sama-sama. Bagaimana kalau ini, kalau misalnya kita lanjutkan juga nggak akan selesai, tapi mungkin kalau kita unggah di YouTube itu teman-teman bisa selesai semua. Bagaimana? Ya Pak PJ? Iya bisa Pak. Ya gitu aja, lebih ketimbang nanti ini istilahnya lama sekali. Istilahnya kan kita lanjutkan juga nggak akan selesai, kasihan yang lain kan ya. Iya Pak. Nah, tapi kalau dengan di kan apa ya? Saya bisa misalnya sampai malam, nanti malam, misalnya nanti pagi saya bisa komentari lagi kan gitu kan. Iya. Kan gitu. Tapi Pak takutnya kalau kurang jelas gitu Pak teman-teman Pak. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita apa? Misalnya Anda komentar, terus saya komentari kurang jelas, Anda bisa komentar di bawahnya lagi. Nggak apa-apa. Oh iya. Salah. Bisa saja, nggak apa-apa ya. Gimana? Iya Pak, bisa mungkin dilanjut di komentar atau gimana gitu. Iya di komentar ya. Iya. Oke kalau gitu kita coba ya nanti Mas Fakhrial ya. Istilahnya kalau nggak jelas kita akan buka lagi minggu depan ya Zoom-nya ya. Iya, kalau nggak jelas. Misalnya masih banyak yang apa? Belum begitu istilahnya belum begitu paham, berarti kita akan coba kelas. Tapi coba ini dulu, kita coba kelas yang YouTube itu siapa tahu bisa membantu ya. Oke, kalau gitu teman-teman bisa live dulu, kita akhiri, nanti kita ketemu di channel Sosiologi Channel. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Pak, saya.